Alhamdulillah, nama dan nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada siang hari yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Senin 8 Juni 2026 di SMA Negeri 1 Batanghari dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua para umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Rektor dan Sarjana MPG selaku Kepala SMA Negeri 1 Batanghari, yang kami hormati Bapak Yohanes Setiawan SPG selaku Wakapolres SMA Negeri 1 Batanghari, yang kami hormati Bapak Febri Hartono SPG selaku Wakasiswaan SMA Negeri 1 Batanghari, yang kami hormati Ibu Nafita Hermawati SPG selaku Sekretaris Pendidikan Agama Islam Negeri Sekolah sekaligus narasumber kita hari ini, yang kami hormati Ibu Wiwi Daniarti MPG selaku dosen PAI sekaligus narasumber pada seminar pendidikan hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Batanghari, yang kami hormati segenap panitia pelaksana serta seluruh peserta seminar pendidikan yang berbahagia. Selamat datang dalam kegiatan seminar pendidikan dengan tema Alam di atas Prestasi, membangun keseimbangan karakter dan kompetensi melalui pendidikan agama Islam. Seminar ini diselenggarakan untuk membahas pentingnya keseimbangan antara prestasi dan pembentukan alam dalam dunia pendidikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua dalam membentuk generasi yang berkompeten sekaligus berkarakter mulia. Perkenalkan, saya Aliansi Azizah bersama Saya Marta Anjeli selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Lanjut ke pembukaan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pendidikan Agama Islam Negeri Sekolah kepada Ibu Nafita Hermawati MPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Batanghari, yang saya hormati Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 1 Batanghari, Bapak Yohanes yang saya hormati, yang saya hormati pula mahasiswa asistensi mengajar di SMA Negeri 1 Batanghari, yang saya hormati dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi semester 4 Winjulisimo Lampung, yang saya banggakan dan yang saya hormati serta saya sayangi siswa-siswi SMA Negeri 1 Batanghari yang berkenan hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini, ya, di ruangan di kelas SMA Negeri 1 Batanghari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat teriring salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk
dalam umat yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Wakil Guru dan mahasiswa serta seluruh siswa SMA Negeri 1 Batanghari, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami mohon izin pesan dari Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, mohon izin untuk melakukan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus sinergi dari mata kuliah ilmu dakwah yang sudah diselenggarakan di semester genap atau semester 4. Kemudian hari ini adik-adik kita ini atau kakak-kakak ini akan melaksanakan evaluasi dalam hal mata kuliah ilmu dakwah dengan sasaran adalah siswa SMA Negeri 1 Batanghari dengan tema akhlak di atas prestasi. Bagaimana sebuah akhlak itu ketika dia disertai dengan prestasi, atau bagaimana seseorang yang berprestasi tanpa akhlak, ataukah akhlak itu penting daripada prestasi? Ini nanti yang akan dijelaskan secara rinci, secara detail oleh kakak-kakak yang luar biasa ada di sebelah adik-adik sekalian. Bapak Yohanes beserta kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati, di sini saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami ini dirasa mendadak, karena mereka yang ada di sini adalah anak-anak yang sudah ditempa ya selama kurang lebih 1 semester di kelas, ya, di kelas dan sudah memiliki kemampuan dan sekarang tinggal praktikumnya. Kemudian kami juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, kemudian tenaga, pikiran, dan tempat yang luar biasa, karena tanpa izin dari Bapak dan juga kakak-kakak peserta asistensi mengajar itu kegiatan ini tidak akan terselenggara sebagaimana mestinya. Kegiatan ini selain dari pengabdian kepada masyarakat antara dosen, juga bisa diklaim sebagai kegiatan pengabdian masyarakat, tugas asistensi mengajar kakak-kakak yang asistensi mengajar di sini yang sebenarnya sebentar lagi juga akan dijemput ya, akan ditarik kan insya Allah di bulan ini seluruh peserta asistensi mengajar dimanapun berada akan ditarik dan akan dipulangkan di kampus tercinta Uin Juleisi Malang. Mungkin itu sambutan dari saya, tidak perlu panjang dan lebar karena waktunya sudah cukup siang dan terik ya, luar biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa sebenarnya, tapi mohon maaf untuk audiensnya atau rekan kami yang mengikuti yang di sini. Yang saya hormati Ibu Wiwi Dwi Daniati dan Ibu Novita Herawati, yang saya hormati adik-adik mahasiswa Uin Juleisi Malang, juga adik-adik mahasiswa asistensi mengajar dan anak-anak yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, saya izinkan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk berdiri di sini, dikarenakan seharusnya tadi sudah saya sampaikan kegiatan ini kepada Bapak Kepala Sekolah, tapi Bapak Kepala Sekolah kegiatan di Bandar Lampung jam 1 siang tadi, sehingga setelah rapat beliau langsung menuju Bandar Lampung. Itu ada salam dari Bapak Kepala Sekolah dan permohonan maaf Ibu. Kemudian tadi berkenaan dengan izin dari Ibu Novita berkenaan dengan kegiatan hari ini, Bapak Kepala Sekolah sangat membuka menyambut dengan baik setiap kegiatan
atau program yang diadakan oleh UIN Jusila, sehingga apapun kegiatan dari UIN yang akan dilaksanakan di SMA kami SMA Sebatan Hari sangat terbuka menerima program-program yang akan dilaksanakan baik asistensi mengajar, terus kemudian termasuk perikilan-perikilan dari asistensi mengajar seperti pengabdian kepada masyarakat, terus ya kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan juga, misalnya ada research di sini juga kami dengan senang hati menerima kegiatan tersebut. Kemudian kami SMA Sebatan Hari mengucapkan selamat datang di SMA kami. Inilah SMA kami, ada 15 robel sebenarnya, tapi 5 robel sudah lulus kemarin, 19 robel sekitar 300 siswa, dan disinilah kami letaknya. Menurut kami dulu strategis, tapi sekarang sudah tidak strategis lagi karena dalam dan diapit oleh banyak sekolah, terutama di sekolah metro, sehingga siswa didik kami dari kuota yang kami ajukan biasanya tidak tercapai kuotanya, karena kebanyakan mereka lebih memilih ke metro. Tetapi apapun itu kami syukuri, dan ya inilah anak kami dan inilah sekolah kami. Kemudian untuk kegiatan ini sekali lagi nanti kami persilakan untuk ibu berdua juga mahasiswa dari Julai Siwo Metro ini untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak kami. Saya mewakili Bapak Paskah, mohon maaf jika dalam penyambutan dan pemberian tempat mungkin kurang berkenan bagi ibu maupun bagi adik-adik mahasiswa. Dan semoga kegiatan hari ini akhlak di atas prestasi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Novita dan Ibu Wiwit itu dapat anak-anak kami pahami apakah yang penting akhlaknya dulu atau prestasinya dulu atau dua-duanya, nanti akan dijelaskan dengan baik, sehingga mudah-mudahan yang kami harapkan akhlak dari anak-anak kami lebih baik lagi dan muncul kemudian prestasinya, sehingga nanti saat sudah selesai dari sini menjadi anak-anak yang luar biasa. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka kegiatan hari ini akhlak di atas prestasi membangun keseimbangan karakter dan kompetensi melalui pendidikan agama Islam dengan resmi saya buka. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, adik-adik yang saya banggakan ya, dan juga kakak-kakak yang ada di sini, kedatangan kami, saya dan Ibu Wiwi di sini hanya sebagai pengantar. Ya. Semuanya di sini ada tidak yang pernah mendapatkan kejuaraan? Ada ya? Ada kejuaraan. Mau itu juara di kelas, mau itu juara di TPA, misalnya mau itu juara di masyarakat, mau itu juara di nasional bahkan internasional. Ada nggak ya? Ada ya? Saya yakin ada, atau bahkan menjadi juara di hatinya dia. Oke, tapi hari ini yang akan kita bahas bukan tentang siapa juaranya, akan tetapi terkait dengan generasi yang berprestasi dan berkarakter yang mulia. Jadi ternyata prestasi saja tidak cukup adik-adik ya, kalau tidak disandingkan dengan akhlak. Nah, sekarang ada yang tahu akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Sifat, perilaku. Betul sekali. Ada lagi yang bisa menjawab akhlak itu apa? Budi pekerti. Boleh. Jadi fenomena generasi berprestasi tetapi krisis akhlak ini ternyata ya, banyak terjadi di
tetapi akhlaknya menurun. Misalnya dia sering juara 1, tapi ternyata juara 1 menyebarkan hoax. Nah, itu juga termasuk anak yang berprestasi tapi krisis akhlak. Lanjut. Realita yang tak bisa diabaikan ya. Jadi berdasarkan penelitian ya, 67% remaja terpapar konten negatif tanpa filter. Nah, itu yang harus kita hadapi, yang harus kita cegah saat ini. Ketika apapun yang ada pada media sosial kita harus filter, pandai-pandai menyaring mana yang bermanfaat, mana yang sesuai, mana yang tidak bermanfaat. Itulah generasi yang berakhlak. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج نقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا. Tetapi empati dan sopan santun itu menurun. Jadi prestasinya meningkat, banyak kejuaraan-kejuaraan dia sering mengikuti, gitu ya. Dan dia juga sering mendapatkan juara. Banyak contohnya, di UIN Jusila juga banyak contohnya. Tetapi sopan santun terhadap gurunya menurun. Sopan santun terhadap dosennya menurun. Itu ditemukan dimanapun berada. Di sini ditemukan tidak kira-kira sepemahaman kalian? Ada. Nah ternyata itu adalah suatu virus ya, suatu virus dan suatu penyakit yang harus diberantas. Dengan cara apa? Adanya seminar karakter ini. Makanya begitu pentingnya seminar karakter ini untuk teman-teman semua sejak saat ini, gitu ya. Lanjut. Jadi kalau prestasi tanpa akhlak itu bahaya ya nak ya, sangat-sangat berbahaya. Karena nih tadi juara kelas tapi jadi pelaku perundungan. Hanya dia juara, berprestasi, tapi kecerdasannya itu dijadikan sebagai hal-hal yang negatif untuk mencapai suatu hal yang tidak pas, tidak layak, kan? Kemudian ahli teknologi tapi menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Adik-adik di sini punya media sosial, media sosialnya banyak atau cuma satu saja? Banyak banget ya. Ada TikTok, ada apa lagi? Instagram, apa lagi? Facebook, ada apa lagi? Twitter, ada apa lagi? Telegram, banyak sekali kita ini kalah ya Bu. Jadi kalian harus pandai-pandai. Ternyata ketika kalian memiliki kemampuan dalam mengelola media sosial, juga kalian bisa dikatakan kalian itu sudah memiliki keahlian atau kemampuan dalam mengelola sebuah teknologi. Nah, ketika kalian sudah memiliki keahlian dalam teknologi, tolong ya dengan sangat difilter apapun yang akan di-share ya. Jangan langsung tiba-tiba share dan lain sebagainya. Kemudian viral di media sosial tetapi kontennya merusak moral. Nah, tentunya ini yang perlu dicegah. Jadi popularitas tanpa tanggung jawab sosial ini kalau seandainya dia viral, tapi viralnya dengan hal-hal yang tidak baik juga akan merusak moral. Next. Lalu apa yang salah? Apakah sistem pendidikan kita terlalu fokus pada angka, ya, sehingga melupakan akhlak? Iya. Jadi teman-teman semua selain mengejar prestasi, tolong dengan sangat akhlaknya juga ditata, ya. Tapi yang saya lihat di sini sudah bagus-bagus semua, sudah baik-baik semua anak-anaknya.
semuanya. Di sini ada yang maaf Al-Hafiz 30 juz ada? 30. Atau juz 30 ada? Ada, luar biasa ya. Iya, jadi memang harus dibarengi dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Lanjut. Mengapa akhlak harus menjadi fondasi prestasi? Lanjut. Jadi prestasi tanpa akhlak itu ibarat gedung megah tanpa fondasi. Kemudian kalau ibarat pohon itu adalah pohon tanpa akar. Jadi akhlak itu adalah fondasinya, ya. Fondasinya. Kalau fondasinya aja itu ibaratnya nggak kuat, hancur. Itu kira-kira bangunannya akan hancur nggak? Hancur. Kalau seandainya pohon itu tanpa akar, pohonnya akan bagaimana? Tumbang, mati, dan tidak akan berguna. Makanya teman-teman semua, jadikan akhlak sebagai fondasi kita dalam berbuat apapun, ya. Apapun. Iya, karena memang akhlak itu di atas segala-galanya, ya. Lanjut. Jadi 4 alasan akhlak sebagai fondasi itu supaya berkah ilmunya. Adik-adik, kalau berkah ilmunya itu insya Allah nanti kalian kemanapun ya kalian akan misalnya bekerja di mana itu akan merasakan kebermanfaatan. Jadi ada banyak ya orang yang di kelasnya itu juara 1 terus, tetapi ketika dia lulus dia yang mohon maaf dia justru malah ada ini ya, tapi nggak di SMA Negeri 1 Batanghari ya, dia jadi maling, dia jadi pencuri, dia jadi ini. Itu menandakan bahwa tidak berkah ilmunya. Dan ternyata keberkahan ilmu itu tidak hanya dari kita, perilaku kita baik-baik saja enggak, tapi juga dari guru, ya. Bagaimana kita sopan santun terhadap guru kita? Apakah kita pernah menyakiti hati guru kita? Apakah kita pernah menyakiti hati dosen kita? Apakah kita pernah menyakiti hati orang tua kita? Itu adalah sumber dari keberkahan. Berkah atau tidaknya apapun yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian membangun kepercayaan. Tentu orang pintar itu banyak, tapi yang dipercaya itu sangat langka, ya. Prestasi yang berkelanjutan. Jadi ketika kalian menjadikan akhlak sebagai fondasi, insya Allah prestasinya akan berlanjut. Nanti ketika lulus dari SMA di perguruan tinggi, bahkan nanti kalian bisa keluar negeri mendapatkan beasiswa full tanpa biaya dari orang tua. Itu juga adalah salah satu bentuk berkah-berkah, ya, berkah-berkah yang Allah turunkan kepada adik-adik sekalian. Kemudian yang terakhir adalah siapa tahu nantinya teman-teman di sini adalah yang akan menjadi pemimpin sejati. Yang akan menggantikan kepala sekolah, yang akan menggantikan misalnya rektor di kampus negeri, di kampus swasta. Ada juga mungkin yang nanti akan menjadi kepala dewan dan lain sebagainya, ya. Kepala MBG. Itu ya. Gak ada yang tahu, ya itu yang pemimpin. Iya, kalau mau jadi kepala MBG ya jangan korupsi ya. Ini sudah ditahan ya kepala MBG kita. 1 hari berapa miliar? 1 miliar rupanya. Jangan dicontoh gitu ya. Itu berarti adalah suatu prestasi tanpa akhlak. Lanjut. Jadi ketika prestasi plus akhlak maka akan menjadi sebuah teladan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan juga oleh Bu Wiwi bagaimana Rasulullah dulu mencontohkan sebuah prestasi, ya. Kemudian B.J. Habibie yang kita ketahui bahwasanya beliau adalah bapak yang sangat berprestasi menciptakan pesawat terbang, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali, ilmuwan besar yang mengajarkan bahwa adab itu di atas ilmu. Oke, lanjut. Ada lagi. Jadi langkah nyata untuk kita untuk menjaga yang namanya prestasi akhlak di atas prestasi itu yang pertama adalah niat ulang. Belajar bukan hanya untuk nilai, tapi untuk
Maaf, nggak apa-apa loh sekarang ini di sekolahan nggak juara. Yang penting kita bisa, kita mampu gitu ya. Akhlak kita baik ya. Nggak juara di kelas nggak apa-apa, nanti juara di masyarakat. Jadi bukan berarti di sini berlomba-lomba. Oke lah kita di sini juara. Tetapi nanti ketika di masyarakat kita juga harus jauh lebih berjuara ya. Jaga lisan. Ya. Jadi bicara baik atau diam, online maupun offline. Jadi kalau tidak bisa berbicara yang baik, silahkan diam saja. Ya, daripada menyakiti hati orang lain. Kemudian hormati guru dan orang tua. Nih, ya lagi-lagi guru dan orang tua. Kemudian pilih circle yang baik. Jadi ternyata lingkungan yang baik itu juga bisa membentuk sebuah karakter. Dan yang terakhir adalah muhasabah atau evaluasi diri. Lanjut. Jadilah generasi yang cerdas dan berakhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, hadis riwayat Ahmad. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, kita lihat dulu karakter baik gitu ya, itu membuat kepercayaan orang, dipercaya orang. Coba, tapi bukan munafik ya. Kau munafik? Apa tuh? Berubah dua, depannya iya, belakangnya enggak, ya. Atau depannya enggak, sebenarnya pengen, ya. Munafik juga loh, gitu ya. Karakter kepercayaan orang, ya. Dipercaya ini kayaknya Mas Rizky ini. Mantap ini, cocok ini. Ketua, ada ketua OSISnya datang? Oh ini ketua OSIS. Oh ini wakil, oh Rizky wakilnya. Oh ya, cocok sih. Kenapa nggak kamu wakilnya? Ladies first ya? Iya. Kamu ketua OSISnya Mbak? Oke, kelas 11. Dipercaya orang gimana nih pendapatnya terkait Mbak Najma. Orangnya seperti apa Mbak? Apa orangnya seperti apa? Oh baik hati. Pertama dilihat apa? Orangnya. Kalian pilih Najma? Uang nggak? Milih nggak kemarin? Waktu pemilihan OSIS? Hah? Milih? Milih nggak? Oh, oke. Karena lihat baik hati baru prestasinya. Pasti dilihat seperti itu. Jadi kalau karakter baik itu dipercaya orang. Coba apa ya kita mau Mbak Najwa pinjam motor dong. Ini kayak karakter maling. Nggak mungkin, ya kan tadi akan jadi maling dan lain sebagainya. Contoh Novita kan, jadi akan seperti itu. Prestasi tanpa karakter baik itu merangkak. Investasi jangka panjang. Mau dipercaya orang? Mau sukses? Kalau sukses, karakter baik, jujur, gitu ya. Kalau nggak jujur, pertama kali, udah kapok lah percaya sama Rizky, udah besok udah enggak. Itu berarti jangka panjang nggak ada, investasi jangka panjang. Nah, yang keempat nih, Rasulullah selalu meneladankan dalam karakter yang baik. Apa yang diteladankan? Slide selanjutnya. Apa? Sidik. Jujur apa enggak? Karakter, tapi ini bukan mas sidik ya, bukan. Ini sidik dalam bahasa Arab ya, jujur artinya. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan pesan ya kalau atau pesan kebenaran. Kalau Rasulullah kan menyampaikan ya berdakwah gitu. Kalian berdakwah nggak kira-kira? Berdakwah apa? Hah? Apa berdakwah kalian? Apa kira-kira dakwah yang bisa anak-anak SMA lakukan? Apa? Kultum, oke. Jadi makna dakwah kayak kultum, zikir gitu ya. Terus apa? Jadi khotib ya. Misalnya azan gitu tuh dakwah. Paling simple. Apa? Ngajak temennya buang sampah pada tempatnya. Itu juga berdakwah.
ya kan? Jadi kalian itu sejatinya dakwah semua tiap hari, apalagi ketua OSIS kan? Ya itu sejatinya dakwah. Terus kemudian yang terakhir adalah karakter Rasulullah adalah faktornya apa? Cerdas dan bijaksana. Lo mana bijaksananya ini? Bija doang, oke lah bijaksana ya itu. Oke, selanjutnya sirik nih modal utama, jujur itu tuh modal utama secara lain, amanah dapat dipercaya yaitu typo, prestasi lahir dari tanggung jawab, prestasi lahir dari tanggung jawab. Jadi ketua OSIS atau ada ketua ROHIS datang yang OSIS, oh ketua paskib mana ini, wah pintar berbaris dong ya, orang anak pramuka juga tuh. Oh, anak pramuka apa nih kamu pramuka? Ya? Apa Rizky? Oh, Rizky Ridho ya. Pramuka, siap. Dipercaya, orang bisa dipercaya. Prestasi itu orang bisa dipercaya berarti bisa tanggung jawab, dan tanggung jawab melahirkan prestasi. Lalu kemudian tablik menyampaikan kebenaran. Kalau benar ya sampaikan benar. Kalau mau tadi contoh kan Novita mau share, cek dulu benar atau tidak, jangan-jangan hoax, jangan-jangan bully gitu. Akhirnya siapa yang rugi? Kita yang share gitu secara nggak langsung. Kan di sini nggak ada yang bully sampai tonjok-tonjokan kan? Ya itu ada di metro aja lah ya paling ya, atau di kota-kota besar deh gitu ya. Semoga nggak ada di sini santun. Oke, faktona cerdas dan bijaksana, cerdas intelektual dan moral. Tadi sepakat ya, adab, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Selanjutnya tantangan. Nah ini kalian kan dari dalam perut kayaknya ibunya udah main HP ya? Ya nggak? Ibu kalian lahir tahun berapa? 1000-an saya ada apa juga? Saya juga 1000-an yang deket banget ya. 1900-an ya? Apa 1800-an? 1985. Berarti waktu hamil kalian ya udahlah ada HP poliponik ya, ceng-cengbo ya, Nokia ya gitu. Kalau anaknya Bu Novita, anak saya dari dalam perut udah lihat TikTok sama Instagram, ya kan? Gitu. Maka lebih ngeri lagi sebenarnya gen alpha dan beta. Kalian masih zilenial ya? Semoga masih belum kayak beta, nanti saya bayanginnya juga ngeri. Nah, ini tantangannya internet. Ada yang nggak punya HP Android? Ada. Serius? Ada yang nggak punya Android tapi punya IP Bu? Gali kan? Internet pasti ada internet, paket data ya. Di rumah siapa yang rumahnya ada wifi? Tiap hari ngapain, game online apa baca Quran pakai gadget, pakai Androidnya? Oh masya Allah, itu yang diidamkan ya karakternya. Nah, media sosial kalian buat apa? Buat pamer? Apa sama validasi orang? Jadi bikin status buat validasi? Atau memang share untuk dakwah? Mantap lah ya, mengingatkan. Lalu kemudian AI, kalian buat makalah nggak di sekolah? Buat. Pakai ChatGPT, tahu ChatGPT nggak? Oh pakai. Oh kalau kalian masya Allah ya pakai ya. Ya hati-hati ya plagiasi, tidak jujur. Karena for your information ya, saya itu suka sekali iseng ngecekin makalahnya mahasiswa ke Zero GPT. Isinya 80% GPT. Nah, plagiasi jangan ditiru orang-orang seperti itu ya, Firman. Game online kecanduan. Ada yang candu? Apa belajar aja yang menjadi candu? Candu belajar apa candu game? Oh siap, betul. Konten digital tanpa batas ini kurang santun akhirnya. Kenapa konten digital tanpa batas? Kalian antri seblak, antri cimol, antri cilok, megang HP apa? Sampingnya megang
tegur-teguran nggak sama kang somainya? Pak, dapat berapa omsetnya Pak? Ada komunikasi itu nggak? Asal mana Pak? Atau ya, nih uangnya sambil lihat HP. Gitu? Lihat TikTok nih ya. 5.000 Pak. Gitu? Apa? Ya Pak. Oke, simpan dulu. Gitu? Yang pertama, yang kedua? Hah? Yang kedua. Hati-hati ya, itu juga ciri-ciri tidak santun sekecil itulah, kecil banget. Itu tantangan dalam era digital. Lalu selanjutnya Pak, ada nggak ya? Nah, lalu harus bagaimana? Seperti akhlak Rasulullah. Rasulullah berdagang, berdagang. Dipercaya orang? Oh, apal banget ini kayaknya sirah nabawiyah ya. Dagangnya gimana? Cara dagangnya? Dia akan memberikan ya, ini seperti ini, jeleknya seperti ini, menawarkan dagangannya, monggo terserah mau beli atau tidak, keadaan barangnya seperti ini. Itu perdagangan jujur, bertanggung jawab dengan apa yang telah dia atau apa yang Rasulullah jualkan, gitu. Dari situ, gitu ya. Rasulullah kenapa? Karena jualan itu punya tujuan. Hidup kalian punya tujuan nggak? Apa tujuannya? Hah? Apakah? Bahasa Indonesia ini nggak ngerti gitu. Apa? Apa tujuan hidup? Ya paling gampang adalah menjadi manusia yang baik lah ya, gitu. Nah, punya tujuan. Kalau punya tujuan pengen jadi sukses, pengen jadi orang kaya, pengen jadi kepala BGN tadi kata guru kita ya, BGN apa SPPG ya, Dadan ya, ganti Pak Dadan ya. Nah itu punya tujuan, maka harus disiplin. Yang kedua punya disiplin, menjaga pergaulan, jangan sampai kayak artis-artis ya. Yang tadi saya sebutkan Zara siapa? Adisti Zara atau siapa ya? Itu yang Hamidun ya itu ya. Oh Zara siap itu lagi puncak karir, sinetronnya lagi hits, tiba hilang dari peradaban, kemudian menikah lalu mengakui. Itu apa artinya? Menghancurkan masa depannya yang sudah dia bangun atas dasar apa? Karena tidak menjaga pergaulan, gitu ya. Kemudian mengkhianati kepercayaan dari orang tua. Jangan sampai begitu ya. Lulus, kalian harus lulus, masuk, belajar, lulus juga harus lulus. Jangan sampai dikeluarkan karena hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Efek dari tidak menjaga pergaulan. Lalu kemudian yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, lalu bijak dalam bermedia digital. Ini yang harus dilakukan saat ini. Apalagi kalian 24 jam hampir ya. Iya kan? Oh enggak 24 jam lah, ada tidurnya ya. Gitu. Sama sekolah. Oh sekolah nggak boleh bawa HP ya? Oh boleh. Tapi kalau di kelas gurunya lagi nerangin kalian buka HP nggak? Enggak, mantap. Iya enggak kakak-kakak asismen. Oh katanya gitu. Oke, ya berarti besok bijak dan bertanggung jawab dengan gadgetnya gitu. Apa sesimpel ketika ada guru menerangkan tidak membuka HP, ketika dipanggil Rizky sama ibunya, oh Rizky bu, padahal lagi main game kan, langsung ditinggal. Enten apa bu? Orang Jawa apa bukan ya? Orang Jawa bukan Mas Rizky. Oh iya, berarti krominggil, enggak bu, gitu kan? Gitu langsung gitu. Maksudnya seperti apa sih, ada nggak ya saya slide selanjutnya? Nah, selalu mencoba. Apa tadi? Sidik? Amanah, oke. Tablik? Kok amanah sama fatona sama apa enggak? Oh beda. Jadi sidik, tablik, fatona, amanah. 4 itu ya sebagai modal gampangnya ya. Kita harus punya tanggung jawab, kita harus punya disiplin, kita punya komitmen dan menjalankan, gitu ya. Jadi yang punya tanggung jawab ini ketua OSIS, ketua ROHIS, pemilik pramuka ya, pemilik dewan ya, dan pramuka dan apapun
Yang jelas adalah pertama adalah adab di atas ilmu. Semoga kita semua ya, bukan hanya adik-adik siswa tapi mahasiswa termasuk saya juga senantiasa ingat itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan seputaran akhlak. Jadi tadi Ibu Novita kalau menjelaskan mengapa akhlak itu harus menjadi fondasi, ada yang bisa menjawab? Nanti kakak kasih dompet. Ya. Mengapa akhlak itu harus menjadi fondasi? Tadi Bu Novita kan sudah menyampaikan menjadi fondasi. Nanti yang bisa menjawab kakak kasih dompet. Ada yang bisa menjawab? Enggak, mbaknya? Boleh di situ, boleh berdiri, nggak apa-apa, berdiri. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kakaknya yang sudah kasih kesempatan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Fisyakala, biasa dipanggil Najwa dari kelas 11. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu kenapa akhlak menjadi fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, karena akhlak adalah fondasi untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari, karena kita juga perlu yang namanya berinteraksi. Sedangkan untuk berinteraksi dengan seseorang atau orang lain sesama manusia, kita harus punya budi sopan santun dan pastinya saling menghargai. Kalau nggak dipakai ilmu tersebut, akhlaknya bakal diremehkan orang, bakal nggak dipercaya. Seperti akhlak-akhlak Nabi tadi itu yang disebutkan oleh Bu Rini. Maka dari itu kalau kita nggak punya akhlak, kita bakal nggak dipercaya orang. Lalu kalau prestasi ataupun karirnya tinggi, bakal runtuh karena nggak berkah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Nah, terima kasih Mbak Najwa. Nah, jadi benar, mengapa akhlak itu harus menjadi fondasi? Yang mana pada dasarnya akhlak itu adalah dasar utama. Dasar utama apa? Dasar utama dalam diri kita untuk membentuk yang namanya sikap. Nah, jadi kalau kita tidak berakhlak, maka dari itu sikap kita akan tercela. Nah, jadi dalam hal ini dalam Islam, akhlak itu tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga fondasi yang menentukan bagaimana seseorang menggunakan ilmu, prestasi, serta kemampuannya. Maka dari itu, orang yang berprestasi itu belum tentu berakhlak baik. Orang yang berilmu itu belum tentu berakhlak baik. Orang yang memiliki kemampuan itu juga belum tentu memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana contohnya tadi, contoh nyatanya masalah MBG. Pak Dadang ya. Nah, Pak Dadang yang dipecat karena korupsi satu harinya 1 M. Begitu juga kita lihat mantan Gubernur Lampung kita, Bapak Arinal, yang mana korupsi dana PI. Nah, itu mereka memiliki ilmu, memiliki kekuasaan, namun akhlaknya tidak baik. Oke, lanjut. Sayangnya PPT-nya nggak bisa dibuka sini. Nah, mengapa akhlak harus menjadi fondasi? Di mana di era globalisasi atau di era modern ini, itu banyak orang yang mengukur kekuasaan dari nilai akademik, prestasi, popularitas, atau kekayaan. Namun, bahwasanya Islam itu telah mengajarkan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya harus dibangun di atas akhlak yang baik. Maka dari itu, jikalau kita memiliki kekuasaan, memiliki prestasi yang banyak, namun akhlak kita tidak baik, itu sama saja kita hidup tanpa arah. Nah, akhlak
itu bukanlah pelengkap setelah seseorang berhasil, melainkan fondasi yang menentukan bagaimana seseorang mencapai dan menggunakan keberhasilannya. Tanpa akhlak, kecerdasan, prestasi justru dapat menjadi sumber kerusakan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Lanjut ya. Nah, next yaitu makna akhlak dalam Islam. Nah, kata akhlak itu berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, tabiat atau karakter. Yang mana akhlak adalah sikap yang tertanam dalam diri sendiri, dalam diri seseorang sehingga mempengaruhi cara berpikir. Dan dalam hadis Nabi juga sudah dijelaskan di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Coba kawan-kawan ada yang tahu nggak bunyi Arabnya ini kayak mana? Dari hadis ini. Ada yang tahu bunyi Arab dari arti sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Ini hadisnya sangat relevan ini. Mungkin nanti akan diberi dompet. Ada yang tahu? Siapa yang udah tahu? Oh, belum. Jadi bunyi hadisnya, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, aku ini siapa? Aku ini Nabi Muhammad. Dalam kutipan, aku ini adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu telah banyak mengajarkan berbagai peristiwa-peristiwanya, itu mengajarkan tentang akhlak-akhlak yang mulia. Maka dari itu kita sebagai hambanya atau sebagai golongannya, itu baiknya kita mengikuti akhlak-akhlak atau menerapkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Next, Mbak. Lalu ada akhlak sebagai cerminan keislaman. Nah, iman itu bukan hanya diyakini dalam hati atau diucapkan melalui lisan, tetapi harus terlihat dalam perilaku sehari-hari. Nah, orang yang rajin beribadah itu masih suka berbohong, menghina orang lain atau tidak menghormati orang tua, serta menunjukkan bahwa anaknya belum mencerminkan keimanannya. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, semisal nih kita sedang sedang ada dalam ruang kelas, ada guru yang tidak kita sukai. Nah, di saat guru itu mau masuk mengajar, kawan-kawan pada keluar. Nah, itu akhlaknya baik atau tidak? Nah, tidak. Jadi dari situ kita harus menerapkan akhlak baik, yang mana jikalau kita tidak suka dengan seseorang, lebih baik kita diam, jangan kita mengutarakannya sampai orang melihat kita itu buruk. Nah, di sini juga ditekankan atau sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, yang mana orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Next, Mbak. Nah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan akhlak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh terbaik dalam menerapkan akhlak mulia, yang mana beliau dikenal sebagai yang memiliki sifat jujur, amanah, penyabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Yang mana bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, keberhasilan dakwah Rasulullah tidak hanya karena menjual dan tidak hanya karena mukjizat dan ilmu yang beliau miliki, tetapi karena akhlak yang mampu menyentuh hati banyak orang. Nah, dalam hal ini kita sudah tahu bahwasanya Nabi kita memiliki akhlak yang mulia, yang mana dalam halnya beliau mendakwahkan ajaran Islam, banyak cacian, banyak hinaan, beliau tetap sabar dan beliau selalu menyampaikan dakwahnya secara bertahap, meskipun tidak banyak
pengikutnya. Dalam masa Nabi Muhammad menjalankan dakwahnya itu yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Yang mana dalam hal itu kita mempelajari bahwasanya dakwah itu tidak harus menyeluruh langsung atau mencakup banyak wawasan atau mencakup banyak keinginan. Yang mana dengan teman kita sendiri kita bisa menyampaikan dakwah sebagaimana dicontohkan tadi. Mengajak kawan untuk membuang sampah, mengajak kawan untuk sholat, itu sudah sebagian dari dakwah. Dan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Qalam ayat keempat, dalam potongan suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Lanjut, Mbak. Lalu ada fenomena krisis akhlak di kalangan remaja. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sekarang, banyaknya video-video atau reels pendek yang tidak benar faktanya, yang mana dalam dunia teknologi saat ini itu membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi akhlak generasi muda, yang mana perundungan seperti bullying tadi, penyebaran hoax, terus ujaran kebencian, lalu kurangnya rasa hormat pada orang tua dan guru, serta budaya pamer di media sosial, itu merupakan contoh masalah yang sering terjadi, yang mana fenomena ini itu menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan pembinaan akhlak yang kuat. Baik, lalu adanya akhlak dalam dunia digital. Sebagai generasi muda, nah kita sebagai generasi muda ini itu perlu memahami bahwa akhlak itu tidak hanya diterapkan di dunia nyata, tetapi dalam dunia maya juga itu perlu kita terapkan. Seperti kita berkomentar terkait suatu postingan. Contohnya kalau bahasa kita yang lagi heboh ini postingan-postingan kalian zaman kita, postingan gufron ya Mas ya. Nah, itu kan kadang banyak yang mengejek beginilah begitulah. Nah, sebaiknya itu kita tidak mengikuti serta tidak menggunjing postingan-postingan tersebut. Lebih baik kita menjadi penontonnya saja dan tidak memberikan komentar negatif. Alangkah baiknya kita memberikan komentar-komentar itu yang positif. Nah, dan dalam Islam juga mengajarkan untuk menjaga lisan, dan prinsip ini juga berlaku dalam penggunaan media sosial. Bijak dalam bermedia sosial merupakan salah satu bentuk penerapan akhirat di era modern. Next, Pak. Baik, lalu ada dampak positif akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu membantu seseorang memperoleh kepercayaan, membangun hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang mana dalam dunia pendidikan itu mampu maupun di dunia kerja, karakter yang baik itu seringkali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, baik bukan hanya karena pintarnya, tapi karena jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Next. Nah, ini kayaknya slide terakhir ya. Nah, lalu ada cara membangun akhlak sebagai kunci kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan mengatur, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan jujur, yang mana keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita contohkan sebagaimana Kepala BGN tadi, beliau kan adalah pemimpin dari beberapa SPPG. Kalau beliau tidak jujur, tidak disiplin, itu mencerminkan bahwasanya runtunan anak-anak SPPG itu akan menjadikan runtunan yang tidak jujur juga. Lalu oleh karena itu pembentukan akhlak itu harus dibentuk, yang mana dalam hal ini
dalam kita sudah memasuki dunia remaja, itu akhlak kita harus dibentuk, yang mana nanti saat kita memasuki dunia perkuliahan, kita salah berbicara sedikit saja sama dosen, itu akan ada namanya teguran, dan kita akan dipersulit dalam hal apapun. Next, Pak. Nah, lalu cara membangun akhlak mulia di usia remaja. Nah, akhlak yang baik itu tuh tidak muncul secara instan. Yang mana akhlak yang baik itu muncul secara bertahap. Yang mana kita hidup dari keluarga, ibaratnya keluarga yang kurang mampu. Namun orang tua kita itu adalah orang tua yang akhlaknya baik. Yang mana meskipun kita tidak mampu, namun akhlak kita baik, itu kita akan dipandang oleh orang lain. Jikalau kita dari orang yang mampu, namun akhlak kita tidak baik, orang itu akan malas memandang kita. Maka dari itu, pembentukan akhlak itu dibentuk dari awal kita kecil hingga saat ini. Selagi belum terlambat, marilah bersama-sama kita bentuk akhlak kita agar menjadi akhlak yang baik dan dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, jadi akhlak adalah fondasi utama yang menentukan kualitas kehidupan seseorang, yang mana ilmu, prestasi, dan teknologi akan memberikan manfaat jika dibangun di atas akhlak yang baik. Kompetensi tanpa akhlak sama dengan bahaya. Akhlak tanpa kompetensi sama dengan lemah. Nah, apa sih kompetensi itu? Di sini ada yang tahu nggak kompetensi itu apa? Nah, jadi, Mbak, next Mbak. Kompetensi adalah kemampuan yang kita miliki. Misalnya kemampuan belajar, kemampuan berbicara, kemampuan menggunakan teknologi, atau menyelesaikan masalah. Nah, di dalam kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi kompetensi membuat kita mampu melakukan sesuatu dengan baik dan mencapai tujuan. Oke, next Mbak. Selanjutnya apa itu akhlak? Yang sudah dijelaskan oleh Ibu Novita di awal tadi. Akhlak adalah cara kita bersikap dan berperilaku. Contohnya seperti itu salah ya. Contohnya jujur, sopan, disiplin, menghormati guru dan orang tua, serta bertanggung jawab. Akhlak yang baik membuat orang lain nyaman dan percaya kepada kita. Misalnya Mbak siapa ya? Mas David menitipkan amanah kepada Mas Firman yang sangat akhlaknya yang baik, terus orangnya jujur, maka Mas David juga mudah untuk menitipkan amanah kepada Mas Firman. Oke, next Mbak. Nah ini kompetensi tanpa akhlak sama dengan bahaya. Seseorang yang memiliki kemampuan tinggi tetapi tidak memiliki akhlak yang baik dapat menggunakan kemampuannya untuk hal yang merugikan atau disalahgunakan. Semakin tinggi kompetensi tanpa akhlak, maka semakin besar potensi bahayanya. Selanjutnya itu kompetensi, contoh kompetensi tanpa akhlak. Nah misalnya ada orang yang ahli komputer tetapi digunakan untuk mencuri data orang lain, atau bahasanya sekarang itu hacker ya. Nah ada juga pejabat yang pintar tetapi korupsi, seperti yang berita-berita terbaru ini banyak-banyak korupsi dari pejabat-pejabat atau DPR lah gitu. Next Pak. Selanjutnya akhlak tanpa kompetensi sama dengan lemah.
Sebaliknya, akhlak yang baik saja tidak cukup jika tidak disertai kemampuan yang memadai. Nah, dampaknya ada sulit menyelesaikan masalah, kurang produktif, tidak mampu bersaing, sulit memberikan manfaat yang besar, dan menjadi orang baik itu penting ya teman-teman. Tapi kita juga harus memiliki kemampuan. Jika hanya baik tetapi tidak memiliki keterampilan, kita akan sulit membantu orang lain atau menyelesaikan masalah dengan baik. Next, Mbak. Selanjutnya, contoh akhlak tanpa kompetensi. Contoh dalam kehidupan yaitu guru yang baik hati tetapi tidak menguasai materi. Terus ada pemimpin yang jujur tetapi tidak mampu mengambil keputusan. Yang terakhir, karyawan yang disiplin tetapi tidak memiliki keterampilan kerja. Next aja. Oke, selanjutnya, kompetensi dan akhlak harus seimbang. Orang yang paling baik adalah orang yang memiliki kemampuan sekaligus akhlak yang baik. Ia bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat dan menggunakan kemampuannya untuk membantu orang lain, bukan merugikan orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya, kompetensi tanpa akhlak adalah bahaya. Akhlak tanpa kompetensi adalah kelemahan. Oleh karena itu, tingkatan kemampuan dan keterampilan, jaga integritas dan akhlak, jadilah pribadi yang cerdas sekaligus bermoral. Nah, mulai hari ini jangan hanya fokus menjadi pintar saja, tetapi juga menjadi anak yang berakhlak baik, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan begitu kalian akan menjadi generasi yang sukses dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup materi dari kakak. Bila ada salah kata, kakak mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Arin. Dan penghargaan dari orang lain menjadi kebanggaan bagi orang tua dan guru, memiliki peluang lebih besar untuk mencapai cita-cita. Karakter dan prestasi itu saling berkaitan. Kalau seorang pelajar memiliki sifat yang baik dan disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah, maka ia akan lebih mudah meraih prestasi. Sikap-sikap itu nanti akan membuat seseorang menjadi lebih semangat belajar, rajin berusaha, dan mampu menghadapi sebagai kesulitan. Karena semakin baik karakter yang dimiliki, semakin besar pula peluang untuk mencapai prestasi yang membanggakan. Kesimpulan dari materi kakak ini, menjadi pelajar yang berkarakter dan berprestasi berarti menjadi pelajar yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki sikap yang baik. Sikap seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain perlu dibiasakan setiap hari. Prestasi bisa diraih dengan belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Dengan ilmu, akhlak yang baik, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, pelajar dapat meraih kesuksesan serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, guru, dan masyarakat. Mungkin cuma ini, dan ini akhir dari materi kami. Bila ada salah dari penyampaian Kak David, Kak Fauzi, dan saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini alangkah baiknya untuk kita berdoa agar ilmu yang kita dapat senantiasa berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, bukakanlah untukku hikmahmu dan bukakanlah rahmatmu kepadaku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat sehingga dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik.
Allahumma inna as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siril Fatihah.